Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau bahas tentang Black Swan, buku yang gue baca, penulisnya itu Nassim Taleb. Sebenarnya udah gue baca dulu ya, pas zaman-zaman 2000, pas pandemik, gue sempet baca. Tapi karena mungkin lagi nggak ngalamin waktu itu ya, jadi kayak ngerasa nggak ngena gitu. Nah sekarang tuh Black Swan gue baca ulang tuh, eee, ternyata ngena banget gitu. Dan ada bahasa Indonesia setahu gue ya, bahasa Indonesia ada setahu gue. Kalau gue beli di Amazon, beli di toko buku maaf. Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari buku yang gue baca di Amazon, gitu. Jadi gue awal ketemu bukunya itu begitu, gue beli yang Kindle, habis itu sekarang punya yang fisik. Jadi emang beli 2 kali lah, ibaratnya kayak gitu. Kenapa Mas? Ya, nggak tahu ya, kalau buku fisik tuh wanginya itu mantep gitu, lebih seru aja, ya. Nah makanya dari buku itu, karena gue sekarang lagi ngalamin, anak istri gue anak gue 2, istri gue 1 dan akan selalu 1 guys, ya. Anak gue dua-duanya sakit, masuk rumah sakit, mondar-mandir, istri gue Covid, ya, tapi udah sembuh sekarang. 2 minggu terakhir ini berat banget buat hidup gue, terutama buat finance gue, jujur. Jujur aja nih, gue nggak bohong. Karena gue nggak pernah mem-planning keluar belasan sampai puluhan juta untuk anak dan istri gue dirawat. Gue nggak planning tuh, sama sekali nggak planning, gue bolak-balik sampai 6 kali lebih nih, ya. Gue nggak planning sama sekali, at all, ya. Jadi aneh buat gue tuh kok kayak kayak ngerasa begini, singkat cerita pas gue gantian ngejaga, anak gua sama istri gua ke toko buku tuh, ke Periplus. Terus gue lihat di situ kok ada buku, gue suka nanya, "Buku yang baru datang apa aja?" Gitu kan. "Oh ya ini Pak, ada yang second edition, Black Swan-nya bla bla." Oh gue pas beli first edition tuh kayaknya gitu kan. Terus banyak tuh materi-materi yang baru di situ, gue beli akhirnya kan. Gue beli, gue baca, dan di bab prolognya tuh Nassim Taleb udah bilang bahwa Black Swan itu punya 3 ciri-ciri. Dia itu langka, nah itu ya, langka tuh. Impact-nya besar untuk diri sendiri maupun untuk komunal, untuk komunitas manusia. Dan yang ketiga tuh, dia nggak logis, dia masuk akal setelah terjadi. Jadi kalau pas waktu lu kejadian lu nggak ngerasa itu masuk akal, itu tiba-tiba aja dateng. Ya jadi kayak kayak apa ya, kita nggak, kalau di buku itu kita nggak pernah menyangka datangnya Hitler tuh kita nggak pernah menyangka. Terus ada lagi Covid, itu kita nggak pernah menyangka. 2019 tuh baik-baik aja, 2020 tiba-tiba jeder, semua bisnis rungkat gitu kan, aneh gitu ya. Nah makanya Black Swan ini adalah analogi. Jadi ratusan tahun orang Eropa berpandangan bahwa angsa itu hanya warna putih. Setelah pas masuk ke benua Australia, ditemukanlah itu ada angsa warna hitam. Dan itu bikin gempar ternyata waktu itu, teman-teman. Nah, Nassim Taleb menggunakan fenomena itu sebagai bukunya. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka, out of nowhere, nggak pernah direncanakan, tiba-tiba muncul nih angsa hitam, yang kita nggak pernah tahu. Ternyata ada angsa warna hitam ya, gitu guys. Jadi analogi itu dipakai sama, Nassim Taleb untuk menggambarkan bahwa setiap dari diri kita, itu akan menghadapi black swan. Baik black swan positif maupun black swan negatif. Kejadian yang langka, impact-nya besar, dan masuk akalnya setelah terjadi. Jadi pas kita ngalamin itu nggak logis. Itu nggak masuk akal karena segala yang kita planning, kita merasa baik-baik aja. Tapi pas ngadepin, loh kok ngadepin ini? Gitu ya, gitu kurang lebih teman-teman, oke? Nah makanya Nassim Taleb tuh bilang bahwa Black Swan itu terjadi setelah strategi dibentuk. Nah tuh. Jadi apakah ini open loop Mas Febi? Apakah ini tuh maksudnya kita mau strategi gimana pun ya, kita mau strategi gimana pun akan selalu ketemu Black Swan? Jawabannya setelah gue cari-cari lebih dalam, ternyata iya. Ya, ternyata iya, kita itu pasti akan menghadapi Black Swan. Kita pasti akan rutin menghadapi Black Swan. Entah tahunan, entah 2 tahunan, pasti kita akan menghadapi Black Swan dengan kapasitas masing-masing. Ada yang komunal, ada yang sifatnya banyak orang kena juga, ada yang buat diri kita. Oke? Nah, gua
sedang menghadapi itu sekarang, ya. Kalau misalkan lu ngomongin apa aja yang berpotensi jadi domino effect di Black Swan negatif atau positif ya, itu jawabannya adalah TEM, ya, TEM. T itu adalah time, nah ini akan consuming waktu lu banget, ya. Kalau ini kejadian, ini bakal bener-bener ngehabisin waktu lu banget karena lu bakal ada sesuatu yang bakal kerja bakti banget buat diri lu. Kedua itu adalah energi, ya. Energi itu ya kekuatan lu ya, kekuatan lu dan segala macamnya. Dan M itu adalah money. Ini pasti rungkat nih. Nah, kalau lu kena ini semua, waktu lu kena banget, lu capek banget ngadepin hidup, ya kan belakangan ini dengan cobaan-cobaannya yang tiba-tiba. Terus selebihnya itu adalah money. Uang lu rungkat, uang lu hilang banyak. Nah, ini adalah kategori black swan. Jadi lu hati-hati kalau misalkan lu ngadepin TEM ini, ya, ngadepin sesuatu yang berkaitan dengan TEM ini dan sifatnya ini langka, jarang kejadian, impact-nya gede ke TEM lu, dan ini bener-bener gak masuk akal pas lu lakuin. Pas terjadi, "Kok begini?" Gitu, ya. Gua nggak pernah merencanakan anak istri gua itu dirawat, ya. Gua nggak pernah merencanakan itu, nauzubillah. Yang gue cuma lakukan adalah gue menabung sebagai langkah gue supaya gue anti fragile menghadapi black swan negatif. Anti fragile tuh maksudnya gue nggak nggak inilah, bisa dibilang gue kuat lah ngadepin black swan negatif gitu. Bisa dibilang gitu. Gue kuat lah menghadapi black swan negatif tuh. Jadi di sini gue pengen kasih tahu bahwa gue mengalami, lo mengalami, ya, dan semua dari kita pasti akan mengalami juga. Nah, kayak gue sekarang, gue kena di bagian money, jelas. Time gue lu jangan tanya, waktu gue hilang buat ngurusin anak dan istri gue bolak-balik, dan energi gue draining abis. Gue kehilangan partner gue yang sekarang untuk bikin buku, karena gue juga paham, ini banyak salah gue juga, gue nggak prepare sama Black Swan ini. Jadi ada beberapa yang harusnya gue bikin campaign untuk bikin buku, gue boro-boro bikin kontennya. Gue boro-boro bikin aktivasinya. Gue boro-boro karena bener-bener TEM gue habis. Ya, bener-bener TEM gue tuh draining. Gue tenggelam banget di TEM gue dan gue ngerasa kayak, aduh ini nggak bisa nih gitu, nggak bisa. Gue harus mengutamakan orang-orang yang banyak di belakang gue dulu gitu. Nah itu black swan ya teman-teman. Nah jadi silakan lo coba cek di dalam hidup lu saat ini, apakah ada black swan, ya, apakah lu sedang menghadapi black swan yang mirip kayak gue atau enggak. Kayak misal tahun ini kalau secara komunal, secara besar, secara makro, kita nggak pernah menyangka daya beli seturun ini, ya kan? Kita nggak pernah menyangka daya beli seturun ini dan lebih parah daripada COVID. Kita nggak pernah menyangka setelah ganti presiden 1 tahun ini malah kita bener-bener tanda kutip downside kita kena banget. Lamaran kerja di mana-mana. Gue bikin lamaran kerja sekali yang daftarnya ratusan. Tahun lalu boro-boro kayak gitu. Untuk tenaga kerja yang spesialis ya, kayak misalkan digital marketing, itu kan highly specialized. Itu spesialisasi tingkat tinggi. Ya. Nah sekarang gila, ratusan, ribuan. Gue total kemarin cepet-cepet ngitung, gue dari karir gue 2014 sampai tahun 2025 ini kurang lebih 8.000 CV yang pernah gue interview. Ya 8.000 CV yang pernah gue ajak buat interview lah gitu orang-orangnya. Dan tahun ini tuh terbanyak. Lu juga mungkin merasakan sedang di layoff ya. Prihatin, gue cukup prihatin terhadap itu ya. Tapi intinya adalah ini lagi masa-masa yang aneh nih gitu. Dan setiap tahun ada aja pasti. Gitu ya. Itu gambaran besarnya begitu, teman-teman. Itulah Black Swan. Ya, analogi dari sebuah angsa hitam yang orang Eropa yakin bahwa tidak ada angsa warna hitam. Angsa itu hanya warna putih. Ternyata saat ada beberapa kabar berhembus, ditemukanlah itu di benua Australia ada angsa warna hitam. Dan itu dijadikan sebagai analogi oleh Nassim Taleb, penulis buku ini. Gitu, teman-teman ya. Oke. Gue udah
di bulan ini, di tahun ini dan di bulan ini adalah, black swan gue banget. Gue nggak pernah menyangka ini bakal bener-bener terjadi dan menguras TEM gue tuh bener-bener gue nggak menyangka. Dan di bulan ini tuh luar biasa gue kena banget gitu. Dari time, energy, money gue kena semua. Sampai ditambah lagi mungkin P ya, partner. Partner gue mengecewakan dia, gue bener-bener merasa bersalah banget gitu ya. Ini ada kaitan dengan project buku gue lah gitu. Gue mengecewakan banget jadi, gua juga merasa bahwa kalau gue menjelaskan banyak hal tentang keadaan gue sekarang juga ya nggak penting juga lah gitu ya. Semua punya kepentingan masing-masing jadi buat gue pribadi aduh, ya gue minta maaf dan akhirnya, project bukunya akhirnya gue stop dulu gitu guys. Jadi gue hilang partner nih, gue hilang partner potensial. Makanya dari sini gue merasa aduh, black swan negatif gue bulan ini nih bener-bener menghujam diri gue banget dan kalau bisa dibilang capek, gue sangat capek, dibilang draining banget, draining parah, semua berantakan, intinya gitu. Makanya tadi kata kuncinya Nassim Taleb apa? Black Swan terjadi setelah ada strategi. Jadi kalau lu udah strategi, terus lu buat itu jadi perencanaan strategi lu, nah disitulah muncul tuh Black Swan, kemungkinan Black Swan muncul. Ya jadi apakah akan selalu ada Mas, mau strategi dan planning yang akan kita buat, akan selalu ada. Makanya kayak misalkan ada nih beberapa teman-teman RUPS, ya rapat umum pemegang saham, "Ya kita tahun depan akan bla 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 begini begini begini, rencana kita begini 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 begini, kira-kira begini 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 begini." Tetep aja tetep aja, tahun depan juga kita belum tahu akan kayak gimana gitu. Dan gue yakin beberapa perusahaan di 2024 lalu berpikir bahwa 2025 akan menjadi tahunnya mereka, sama seperti tahunnya perusahaan-perusahaan gue ya tapi tetep aja gitu, ada aja black swan negatif yang meluluhlantakkan semua itu. Apakah berarti dengan begini, apakah tidak boleh berencana Mas Ebi? Berencanalah, silahkan, secukupnya lah, ya. Berencana tapi secukupnya lah, sok silahkan, ya. Berencana secukupnya, semampunya elu dalam sebagai manusia dan menurut gua pelajaran adalah lu harus stay humble, ya. Lu harus stay humble menghadapi tahun depan. Setelah lu bikin planning, ya udah, apa yang kejadian tahun depan itu sudah kejadiannya gitu, itu it is what it is, udah titik, gitu kan. Tapi planning ini adalah langkah kita ikhtiar, gitu aja. Makanya saat kita planning, kita sebenarnya guessing ya kalau kata Jason Fried. Saat kita berencana, kita sebenarnya menebak-nebak, kan gitu ya. Kita sebenarnya menebak-nebak nih tahun depan akan gimana segala macam. Makanya bukan tidak berencana, tapi secukupnya aja lah. Oke, kita akan begini ya, kita akan begini ya. Ekspektasinya lu apa ya, jangan terlalu tinggi lah gitu. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi, harapan untuk berhasil boleh, tapi ekspektasi lu jangan sampai kayak overestimate gitu kayak, "Wah, gua bakal kaya banget nih tahun depan, gua bakal gaji besar nih enggak lah, nggak usah. Ini planning-nya begini, ngadepinnya begini, tetap ya ingat ya bakal ada black swan negatif, jadi kita ready aja. Nah, akan selalu ada hal yang berubah, tapi akan selalu ada hal yang tidak berubah. Ingat tuh. Akan ada hal yang berubah, akan selalu ada hal yang tidak akan berubah. Makanya di sini kita akan bahas gimana caranya kita anti fragile terhadap black swan negatif. Black swan itu ada positif, ada negatif. Positif tiba-tiba ada orang transfer lu 1 M, nggak tahu kenapa, itu black swan positif. Ya tiba-tiba tuh datang, gitu kan. Tapi black swan negatif ini yang lebih mengerikan kalau menurut gua. Black swan positif tuh orang bisa nerima lah. Tapi black swan negatif ini nggak semua orang sanggup. Ya, kayak gua sekarang TEM gua kena banget, time energy money gua kena banget dan ini black swan negatif. Dan gue mengakui bahwa sepertinya gue tidak cukup berpikir lebih luas ya, dan terlalu terlalu meng-overestimate gue bahwa gue bakal baik-baik aja di bulan ke bulan gitu. Ternyata tidak, guys. Ya. Makanya di sini yang pertama itu supaya anti-fragile adalah minimize downside. Nah, downside tuh ini teman-teman. Ya, ini DS nih, ini downside. Ya. Downside itu artinya adalah batas wajar hidup lu. Gua ambil contoh ini mungkin, inilah ya, money lah ya, gua ambil contoh money. Batas wajar hidup lu, misalkan biaya hidup lu nih per bulan itu anggaplah lu 20 juta misalkan gitu ya, anggaplah lu 20 juta dengan punya anak dan lain-lain. Pendapatan lu itu 10 juta.
Berarti lu harus mencari setengahnya lagi untuk memenuhi kehidupan normal lu, ya. 10 juta guys, itu di sini. Nah, 10 juta itu di bawah ambang batas, apa namanya, downside lo. Nah, kalau kata Nassim Taleb yang begini, itu rawan sekali kena black swan negatif. Ini fragile, berarti hidup lu tuh fragile, ngerti ya? Ya tentu bukan cuma uang ya, kalau misalkan lu pengen tarik konteks ini ke waktu, ke energi, ya ke kekuatan lu atau ke kesehatan lu, terserah lah. Gua ini karena uang itu angka, jadi gua kasih contoh uang aja deh, gitu, biar lu kebayang ya, nanti sesuaiin aja sama konteks hidup lu. Kayak gua balik lagi sini ya. Nah, downside berarti kalau misalkan biaya bulanan lu 20 juta, kemudian gaji lu itu 10 juta, maka hidup lu tuh di bawah downside ini. Nah, ini di bawah downside, ya. Artinya adalah hidup lu fragile. Hidup lu tuh rentan untuk tumbang. Ngerti ya? Oke. Nah, makanya di sini adalah apa yang harus digarisbawahi. Gimana caranya ya, lu naikin pendapatan lu atau lu nurunin kehidupan lu, harus ada yang lu kompromikan, kan begitu. Ya, itu kembali ke basic finance-nya. Kalau lu nggak mau out, minimal lu banyakin in, kan gitu. Nah, makanya di sini kalau seandainya pendapatan lu let's say ya di 22 juta, katakanlah begitu, pendapatan lu bulanan 22 juta, hidup lu 20 juta atau bisa lebih ringan lagi, maka lu udah di atas downside. Nah, lu tuh ada di garis ini nih. Paham nggak sampai sini? Ya mudah-mudahan paham ya. Jadi minimize downside dulu. Jadi lu bener-bener perkecil apa yang jadi standar hidup lu dulu. Makanya dari mulai waktu misalkan lu waktu bekerja itu misalkan 8 jam, misal nih 8 jam. Tapi lu pengen nambah duit nih, makanya lu ngambil freelance. Berarti lu nggak bisa dong kerja 8 jam. Lu berarti bisa kerja mungkin 6 jam, 2 jamnya lu pakai freelance. Nah, downside kerjaan utama lu kecilin. Berarti lu harus nego gaji tuh. "Pak, gua bisa nggak kalau kerjanya part-time?" Misalkan gitu. Itu salah satu contoh aja teman-teman, itu minimize downside. Jadi batas wajar lu, pokoknya lu minimize banget. Supaya pendapatan lu atau time lu atau energi lu tuh masih bisa ada ruang, gitu ya. Supaya lu bisa, nggak fragile. Jadi kalau ada apa-apa, biasanya kalau kata Nassim Taleb, hal-hal yang berkaitan dengan black swan itu biasanya sedikit black swan negatif, itu sedikit ekstrim, sedikit menuju angka. Nah, sedikit menuju angkanya itu di antara 20 sampai 40%, ya. Karena kalau misalkan lu belajar di data science, 20 sampai 40% itu biasanya kalau grafik dia either atas banget, either bawah banget, ya. Makanya anggaplah kita hitung-hitungan, kalau seandainya biaya hidup lu 20 juta, tiba-tiba black swan negatif kayak gua sekarang nih, lagi gua ngalamin, 40% expense lu naik. Berarti kan kurang lebih 10 jutaan tuh, 8 juta sampai 10 juta. Berarti gua kalau bisa dibilang 20 tambah 8 bisa jadi di bulan ini gua keluar 28 juta tuh. Sedangkan gaji lu berapa? 10. Berarti lu harus nambah berapa? Harus nambah 18 juta. Makin fragile kan? Makin makin apa, makin retak, gampang retak kan? Gitu. Makanya menurut Nassim Taleb, dan ini gue suka banget dan gue setuju, minimize downside lo. Kompromi sama hidup lu. Kompromi batas wajar hidup lu berapa? Kalau bisa kecilin lagi. Ya. Apakah harus berhemat Mas Ebi? Tidak. Efisien yang penting. Ya. Apa tuh maksudnya Mas Ebi efisien? Jadi gini, kalau lu keluar duit untuk menghasilkan sesuatu, berarti kan ada return yang bakal ini, yaitu efisien. Kalau hemat kan lu babat semua. Pokoknya pengeluaran apapun lu babat. Nah, itu namanya hemat. Tapi yang gue maksud di sini adalah efisien. Ya efisien aja. Lu lebih cerdas lagi lah untuk mikir, lu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Misal budget nonton lu kurangin. Nah, masuk akal kan? Misalkan itu ya, masuk akal lah lu kurangin. Tapi intinya adalah minimize downside. Oke? Kedua, ya,
Ini gue suka juga bahasan ini. Kedua, ini adalah maximize upside. Maximize upside. Nah, upside tuh di atas ini, guys. Ya. Kalau kata Nassim Taleb, maximize upside itu membantu kita terpapar keberuntungan lebih sering. Nah, jadi kuncinya apa, teman-teman? Maximize upside di sini adalah quantity, ya, tapi minim capital. Nah, itu dulu. Kita memperbanyak mengerjakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, tapi harus minim capital. Ngerti ya? Upside tuh itu, di atasnya. Contoh, gua kasih contoh misalkan gini. Misal lu sarjana nih, ngelamar kerja kan? Kalau lu cuma ngelamar 1 sampai 10, cuma nyebar 10 CV, kemungkinan beruntungnya atau kemungkinan keterimanya kecil dong. Sekarang kita naikin probabilitasnya. Lu nyebar sampai 1000 CV. Kalau sampai nggak dapat satu aja, ya, bukan berarti lu nggak bisa, bukan. Tapi kalau lu sampai nggak dapat satu aja, bisa jadi ada banyak orang yang mengerjakan hal yang serupa. Berarti kan lu harus mikir, oh ini sampelnya udah 1000, gua nggak keterima sama sekali. Ini gua harus nge-look up diri gua nih, ini gua kenapa ya? Nah, dari 10, lu melakukan nyebar CV ke 1000, itu namanya maximize upside. Karena lu bener-bener melakukan sesuatu dengan banyak hal, tapi sebenarnya minim capital. Nggak banyak yang keluar, tapi nggak banyak yang lu punya, lu korbanin tuh nggak banyak. Tapi lu menghasilkan banyak hal. Ya, sampai sini mudah-mudahan clear ya, maksud gua ya. Jadi, lu harus maximize upside supaya lu terpapar sama keberuntungan lebih banyak. Contoh lain, kedua, misal lu advertiser, pengiklan misalkan. Saat lu beriklan, kalau konten iklan lu cuma 4, cuma 5 saat ini nih di ininya Meta sekarang, lu bakal sulit untuk menang sama yang lain. Iklan lu bisa mahal banget. Kenapa? Karena Meta sekarang itu the new targeting is content. Nah, itu tuh, lu harus itu. Makanya creative volume dia main. Saat lu bisa eksekusi iklan 20, 40, 60 kayak di klinik marketing tuh, gua arahin terus tuh. Pokoknya kalau lu ngiklan, banyakin kontennya, banyakin kontennya. Itu terpapar kemungkinan dapat winning campaign cepet, itu ya bisa. Dan gue mungkin bisa menang dari yang lain. Oke? Itulah kenapa kalau dari produk digital, gue minimum banget, itu 2,5 juta, 3 juta per hari. Budget iklan gue 1 juta. Tapi 1 juta itu, ya 1 juta itu bener-bener konten iklan lu kudu banyak. Bener-bener konten iklan lu lebih banyak. Kenapa? Karena gue percaya, maximize upside, memperbanyak quantity dengan minim capital, ya artinya lu minta orang, bayar orang untuk bikin konten iklan yang banyak, itu memungkinkan gua terpapar keberuntungan lebih banyak. Karena itu adalah bagian dari maximize upside. Gua mau nge-handle resiko gua nggak mau bertahan sama 1 atau 2 konten. Nah, disinilah yang lo harus pahamin bahwa Black Swan negatif itu bisa kalah sama maximize upside. Contoh, misalkan duit lu 20 juta. Ya, misalkan duit tabungan lu 20 juta sekarang. Terus pendapatan lu 20, sama, impas tuh. Terus nggak ada black swan negatif, nggak ada apa, lu naikin terus 30. Karena ternyata, oh gua habis kerja di sini, ternyata gua keterima di tempat kerja yang lain. Habis itu gua masih bisa part time. Nambah kan jadi 35 juta misal. Nah, itu kan berjalan terus tuh. Sisa 15 juta itu, kalau lu lari ke spending yang lain, yang nggak jelas, mungkin itu pas waktu ngadepin black swan negatif, lu akan fragile. Kenapa? Karena gaya hidup lu berarti, gaya hidup lu naik seiring dengan gaji lu yang naik. Ya itu kan nggak bagus ya, itu inflasi gaya hidup, nggak bisa lah. Nah makanya, supaya kita bener-bener bisa kepapar sama hal-hal beruntung, ya alhamdulillahnya gua memang suka nabung ya. Kalau istri gua bilang tuh, gua orang orang paling giat menabung di antara orang-orang lain para invest, gitu. Ya gue jujur teman-teman, gua nggak begitu suka investment, gua nggak begitu suka gua lebih suka nabung. Ya terlepas dari saran-saran finance orang kudu invest dan lain-lain, enggak lah.
Gue ada investasi tapi gue nggak begitu into sama hal-hal yang sifatnya begitu. Gue lebih senengnya nabung. Kemudian nabungnya tuh bertujuan. Jadi kayak contoh misal, gue mau buka bisnis franchise makanan nih. Kayak sekarang gue ada beberapa bisnis kayak begitu. Jadi pintu masuk gue tuh dari produk digital dulu. Uang dari keuntungan produk digital itu selalu gue invest yang otomatis lah bisa dibilang, atau gue tabung lah untuk sesuatu yang memang gue suka banget gitu. Nah, kayak gitu gambarannya, teman-teman. Jadi, contohnya begitu kurang lebih. Jadi, gua bukan karakter yang investment oriented, gua karakternya saving. Ya, saving untuk sesuatu, gitu ya. Kayak gitu. Jadi, karakternya seperti itu dan maximas upside ini penting. Karena supaya lo nggak bergantung sama satu pendapatan atau nggak bergantung sama apa yang lo punya sekarang. Lo bisa mempersiapkan itu lebih banyak lagi. Jadi, kalau bisa, lakukan hal yang banyak, supaya hal yang banyak yang apa ya, yang satu konteks sama hidup lo ya. Supaya kita bisa terpapar sama hal-hal keberuntungan lebih banyak lagi, gitu ya. Dan yang ketiga, itu adalah barbell strategy. Nah, jadi kalau Nassim Taleb bilang bahwa barbell strategy itu lo pilih, lo karakter yang mainnya super aman banget. Nah, ini main super aman banget atau mainnya zona spekulatif. Ini ada mediokristan, ini ada ekstremistan kalau kata Nassim Taleb. Nah, zona aman ya dan zona spekulatif itu punya plus minusnya. Kalau zona spekulatif ya, kita kemungkinan terpapar sama black swan positif itu besar ya. Kalau misalkan kita all in nih terhadap sesuatu. Wow, ini kita lakuin yang banyak, modal yang besar, udah spekulatif banget. Ini benar-benar bakal bagus banget, bakal hebat banget, bakal enggak banget ya. Plusnya itu, kita terpapar sama keberuntungan yang kita juga nggak tahu, gambling banget lah bisa dibilang. Tapi negatifnya adalah saat lu hilang, hilang semua. Ya. Nah, gua termasuk yang zona aman dan gua masih merasa bahwa semakin lu tua, semakin lu punya tanggungan dari sini ke sini nih. Ya, dari orang yang suka spekulatif tiba-tiba udah mulai mikirin, aduh masa iya sih anak istri gua harus ngalamin yang kayak gua juga, harus naik harus naik turunnya kayak gini. Nah, gitu itu banyak sering. Jadi kalau saran gua pribadi, silakan lu pilih sesuaikan dengan hidup lu, tapi kalau lu masih muda banget ya mainlah di spekulatif supaya lu kepapar banyak black swan positif. Tapi kalau gua pribadi, gua main yang sifatnya super aman. Makanya ada beberapa orang, "Ya lu jangan di zona nyaman terus dong, lu jangan di zona aman terus dong." Zona aman ini yang gua minta sama Allah dari 10 tahun yang lalu, guys. Jadi gua nggak akan sesegampang itu melepaskan zona aman gua. Jadi zona aman dan zona nyaman gua itu adalah yang gua usahakan setiap hari. Jadi kalau tiba-tiba baru ngerasain dikit gue pengen cabut, gue nggak mau lah, gila aja ngapain, ya. Makanya buat gue pribadi, teman-teman semua, ini mungkin bisa masukan juga buat orang-orang muda ya. Buat gue per 10 tahun, ya per 10 tahun, lo harus jelas end game-nya apaan, ya. Menurut gue, ya. Per 10 tahun, lo mesti jelas end game lo apa. Gue cerita dikit, umur 20 pas gue cabut dari kampus, gue nggak lulus kuliah, gue lulusan SMA, gue cuma kuliah bentar. Pas gue lulus, itu pas gue cabut, itu bener-bener yang sifatnya gue punya plan, gitu. Gue sifatnya punya plan bahwa saat umur 30 tahun nanti, gue udah punya istri dan anak, gue nggak mau lagi time, energi, dan money gue untuk pekerjaan. Apakah pensiun dini? Enggak, Mas. Enggak ya, enggak. Saya enggak percaya pensiun dini. Saya ingin bekerja tapi saya pengen minimize downside, gitu ya. Pokoknya time, energy, money-nya gue tuh pengennya buat keluarga lah gitu. Karena gue bapak dan ibu gue tuh bercerai, divorce, dan gue kayak ngerasa gue nggak boleh nih gagal nih yang ini gitu. Gue pengen bener-bener total hidup gue buat keluarga gitu. Nah, umur 20 gue udah berpikir begitu. Gue pokoknya umur 30 tahun, gue nggak mau terlalu aktif lagi ngejar dunia. Intinya seperti itu. Karena kalau gue diberi jatah, kan manusia rata-rata umur 60 tahun. Kalau gue diberi jatah 60 tahun, di umur gue yang sekarang 30 tahun, sejatinya setengah badan gue tuh udah dikubur.
ya kan? Masuk akal dong. Ini setengah hidup gue nih udah mau selesai nih, kurang lebih. Makanya gue punya niat dari gue umur 20 tahun, itu kalau bisa gue umur 30, gue udah nggak terlalu into sama pekerjaan, tapi gue harus punya uang hasil dari nabung-nabung gue dan bisnis gue, gitu. Gitu guys. Jadi secara karakter, gue memang merencanakan ini dan hilir, salah satu bisnis gue yang mungkin lo tahu ya, di medsos juga ada. Sekarang kan udah bukan gue lagi CEO-nya, gue udah jadi komisaris. Karena hilir itu consume TM gue paling banyak. Ya makanya gue sekarang jadi komisaris, gue hanya menerima laporan-laporan bulanan. Terus abis itu nanti ada company update, biasanya dibawa sama Mas Razan tuh CEO-nya. Sekarang gitu, partner saya. The best partner aing lah gitu. Gitu ya guys. Jadi kalau bisa per 10 tahun lo punya endgame. Nah, dari 30 sampai 40 tahun ini, gue memang benar-benar punya endgame yang gue mau melepas anak-anak gue tuh sekolah dengan aman, sekolah dengan nyaman, sekolah dengan layak. Pendidikannya harus layak. Dan gue pengen hadir pas, papi harus kesini dong, papi temenin aku dong, mami temenin aku dong. Nah, itu gue pengen ada tuh umur-umur segini tuh, karena umur anak gue juga sekarang udah mulai SD. Nah, jadi emang end game gue tuh di sini emang pengen bener-bener ngebawa mereka di golden years-nya mereka, golden age-nya mereka tuh, gue pengen hadir banget. Nah, itu end game gue tuh di umur 40 tuh. Nah, umur 41 ya, umur 41 sampai umur 50 nanti, gue udah kepikiran banget untuk yang bener-bener bisa fokus ya sama belajar dan mengajar. Nah, gue 40 sampai 50 di situ. Belajar, mengajar untuk orang banyak. Ya. Itu arahnya banget. Nah, jadi saran gue pribadi, lo kalau misalkan punya plan atau end game yang seperti itu ya silakan, buatlah gitu. Karena per 10 tahun menurut gue cocok. Ya, lo punya banyak waktu untuk ngeksekusi itu semua. Tapi ingat, ada black swan-nya. Hati-hati tuh. Yang mungkin bisa ngerubah diri lo. Tapi kalau gue pribadi, sejauh gue mulai bikin plan ini, kan gue mulai waras 20 tahun ya, umur 20 tahun. Ke 30 tahun, gue ngeliat catatan gue pas dulu masih zaman-zaman kampus ini masih sama. Alhamdulillahnya masih sama. Karena gue orangnya stick banget kalau apa yang udah gue mau, gue pengen itu make it happen, dan tanda kutip, black swan apapun ya gue cari cara supaya itu berhasil gitu. Supaya gue bisa anti fragile, dan buku ini membantu gue banget supaya kita anti fragile ngadepin hidup. Nah, key takeaway-nya adalah strategi dan planning apapun yang lo buat bersama partner lo, bersama ya teman kerja lo dan lain-lain, itu masih besar sekali kemungkinan gagal karena hadirnya black swan negatif. Itu besar juga kemungkinan berhasil karena ada black swan positif. Jadi, lo kalau mau planning sewajarnya, nah itu sewajarnya, semasuk akalnya lo, ya kan? Setelah dari situ jaga ekspektasi lo. Jangan sampai kalau nggak berhasil lu stres. Jangan sampai pas berhasil lu norak. Jangan. Ya, jangan. Jadi jaga ekspektasi lu supaya lu tetap ready dan lu anti fragile. Kira-kira itu isi bukunya. Itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya silahkan komen. Mudah-mudahan ini bisa jadi reminder buat karir dan kehidupan berkeluarga lu ya. Semoga bermanfaat. Thank you.